Insecure itu perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, perasaan galau tadi sudah disebutkan, dan GJ gitulah insecure itu. Do you know GJ? Gak jelas. Jadi gabungan dari berbagai persoalan yang ada sekarang memang berpotensi membuat orang menjadi insecure, merasa tidak aman tentang masa depan, tentang hal-hal yang akan menimpa besok, tentang rezeki, tentang nasib. Jadi insecure itu perasaan menjadi merasa tidak aman, mesti gimana, bingung ya. Jadi kalau misalkan insecure ini Pak, sama nggak sih dengan istilah minder ya? Minder itu kan merasa tidak percaya diri juga. Kadang-kadang kalau orang, dan aku apalah mah ini nggak berdaya, aku mah orangnya bukan orang kaya, orang miskin dan seterusnya, sama nggak kira-kira itu? Itu dalam bahasa Sunda ada, kalau itu mah rangginang bubuk dina kalengkong ya. Berasa bukan siapa-siapa, aku mah apa itulah gitu ya. Nah, itu minder itu bisa akibat dari merasa tidak aman yang berkepanjangan. Insecure yang berkepanjangan membuat orang merasa minder. Insecure yang tidak diatasi. Jadi minder itu hanya salah satu dampak atau dampak dari insecure. Dia merasa tidak aman, kemudian dia merasa minder ya. Tapi bukan sesuatu yang sebangun. Ya, insecure bisa datang bukan karena minder. Saya pinter bahasa Inggris, tapi kemudian saya masuk di komunitas Perancis, saya insecure mau ngomong apa gitu ya. Jadi kalau minder itu memang kondisi yang lebih menetap, di mana orang merasa dia tidak percaya diri, dia merasa bukan siapa-siapa, meskipun mungkin dia sebetulnya punya potensi, tapi karena dia minder nggak keluar tuh potensinya. Nah, kalau insecure bisa datang, insecure bisa menimpa orang yang berposisi baik dalam karir, tapi dia melihat ada ancaman kayak tadi. Bisnis saya bagus, tapi saya masih pola lama. Sekarang bisnis di era digital, insecure nih, bisa habis bisnis saya dihantam oleh digital era. Nah, insecure itu bisa tidak sama dengan minder. Yang minder itu karena tidak percaya diri ya, dan dia kemudian tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan ketidakpercayadirian. Tapi kalau insecure, dia bisa menimpa siapa saja dalam kondisi apa saja. Insecure juga sifatnya bisa lebih sebentar, minder lebih lama. Orang yang minder biasanya rada susah tuh dibangkitkan. Kalau insecure bisa lebih cepat. Ya, saya insecure dengan bisnis saya. Kata teman saya, kamu masuk bisnisnya ke marketplace. Oh, saya percaya diri lagi, saya secure lagi. Yang hilang di toko bisa didapat dari digital. Jadi berbeda antara insecure dengan minder. Tapi dampak dari insecure bisa orang menjadi minder. Ada satu fenomena nih Pak ya, mungkin kita langsung ke aktualnya aja. Ini terlebih di anak-anak muda sih. Kalau misalkan saya baca di interaksi media sosial terkait insecure mencari pasangan hidup ya. Kadang-kadang karena memang jenjang karirnya ataupun misalkan penampilan fisiknya dan seterusnya seperti itu. Kira-kira bagaimana mengatasinya Pak? Kalau orang merasa insecure karena pasangan, karena penampilan, dia tinggal lihat aja Gojali Everyday. Cakupan saya sama Gojali Everyday. Tapi dia yang dapat 12 miliar dari NFT-nya. Jadi kalau soal minder karena penampilan, salah besar ya. Penampilan bisa dirubah ya. Penampilan bisa dirubah, percayalah. Dengan sentuhan-sentuhan tertentu, orang yang nggak ada apa-apanya bisa jadi kinclong. Ada triknya lah ya. Banyak triknya. Jadi kalau minder pasangan karena penampilan, salah besar. Lagi pula ganteng itu, cantik itu relatif. Relatif. Ya. Jelek yang mutlak itu jelek banyak. Jelek. Dan nggak ada orang yang jelek. Karena orang bisa mendapat nilai baik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau merasa insecure-nya karena karir dan penghasilan, nah persoalannya adalah bagaimana mengubah kondisi itu menjadi kepastian. Tidak jelas karirnya, jadi jelasin dong. Kamu jadi apa gitu? Kan orang sekarang mau jadi apa aja bisa, dan bisa mendapatkan banyak hal yang tidak terpikirkan pada zaman sebelumnya. Artinya jangan bertahan dengan kondisi itu ya Pak ya? Ya, dia harus out of the box, dia harus keluar dari kondisi-kondisi yang sekarang mengurung dirinya, dan dia insya Allah akan ketemu dengan sesuatu. Rumusnya adalah kalau mau dapat pertolongan dari Allah, dia harus berusaha. Kalau dia tidak berusaha, ya pertolongan juga rada-rada jauh ya. Tapi kalau dia sudah berusaha,
Nah, dia akan dapat pertolongan. Pemain bola itu yang lari dapat operan bola, yang dia nggak dapat. Karena Messi itu adanya di depan, dekat di daerah pertahanan lawan, dia sering dapat operan ya. Karena Mbappe juga adanya di depan, dia dikasih asis dari Messi. Makanya kalau Mbappe di belakang nggak dikasih. Ya kita harus keluar menyongsong rezeki, menyongsong perubahan, nanti dikirim-kirimkan tuh. Nah, soal kiriman-kiriman itu mah urusan Allah, urusan yang akan memberikan kepada kita bahkan sesuatu yang jauh di atas ekspektasi. Yang dibayangkan dapat pasangan nilainya 7, ketemu yang nilainya 9. Nah, sudah diterima aja. Jadi teman-teman sekalian, kalau insecure dengan keadaan ataupun situasi, maka keluar dari situasi itu ya. Kemudian Pak, sebenarnya insecure ini sesuatu hal yang normal, positif atau negatif gitu. Kira-kira gimana itu? Normal, ya. Normal. Orang bisa insecure, siapapun bisa merasa insecure. Ya. Pada umumnya orang bisa insecure, tadi saya sampaikan, saya pintar bahasa Inggris, tapi kalau saya ada di komunitas berbahasa Perancis, saya jadi insecure. Padahal kan sudah bisa bahasa Inggris. Normal, ya normal. Artinya setiap orang bisa mengalami itu, dan itu tidak masalah. Positif atau negatif, ya negatifnya ada. Kalau orang insecure, biasanya dia cenderung bertahan. Kalau orang bertahan itu biasanya kebobolan, ya. Nggak tahu saya apakah Persija bertahan, jadi kalah 2-0 kemarin. Insecure itu bertahan. Kalau bertahan tuh cenderung kebobolan, ya. Itu negatifnya dari insecure. Tapi positifnya apa? Positifnya dia merasa insecure kalau kemudian diikuti oleh upaya mengenal diri. Kenapa ya saya jadi insecure begini? Kok saya merasa tidak percaya diri? Kok saya minder? Nah, dia kemudian bertanya pada dirinya sendiri, melakukan dialog internal. Kenapa saya begini? Nah, insecure bisa jadi positif, mengubah orang dari kondisi yang tidak baik jadi lebih baik ketika dia melakukan upaya-upaya mencari tentang dirinya sendiri. Kenapa begini? Oh, kok saya jadi begini ya? Kok saya jadi minder? Kok saya jadi gagal? Nah, upaya-upaya itu tidak semua orang bisa melakukan sendiri. Ada yang bisa melakukan sendiri, tapi ada juga harus dibantu oleh ahli atau oleh orang lain, ke psikolog, ke ustadz, ke konselor, yang kemudian memberikan jalan-jalan keluar, pilihan-pilihan keluar dari persoalannya. Bisa positif, bisa negatif, tapi itu normal. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa pesan Bapak buat teman-teman kita yang sedang mengalami insecure? Percayalah bahwa hidup ini nggak akan berubah kalau kitanya nggak berubah. Kalau Anda ada di lembah insecure dan tidak mau berubah, selamat menderita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup dengan Bapak ini dengan mengucapkan Assalamualaikum. Baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita hari ini terkait insecure di program YouTube ini. Mudah-mudahan teman-teman yang merasakan insecure keluarlah dari keadaan itu, jangan bertahan. Kalau bertahan nanti kebobolan. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih banyak atas pertemuan kali ini. Jangan lupa saksikan terus program YouTube yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.